91% orang nggak balik lagi cuman karena pelayanan yang jelek. Iya, betul. Itu bisa menjadi the new marketing. Saya bantu sampai bener-bener solve yang dipermasalahkan kayak gitu. Halo Sobat Semanggi University. Ketemu lagi di sesi bedah buku bersama Semanggi University dan Kosop Jakarta. Oke, kembali lagi bersama saya Salsa dan juga saya Nandana Tara. Oke, ini udah part 3 video kita dalam bedah buku ya Mas Nanda, yang berjudul bukunya adalah Service Excellent ya. Nah, intermezzo sedikit teman-teman, di materi terakhir kita itu ada membahas terkait pelanggan adalah kekasih bagi semuanya. Nah, kalau teman-teman mau tahu part 1 dan part 2-nya, kita tuh udah bahas sampai 3 bab ya Mas Nanda. Teman-teman bisa cek link video di pojokan atas ya. Nah, Mas Nanda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih di bulan puasa ini, pelanggan semakin sedikit atau gimana? Semakin banyak? Sebenarnya untuk pelanggan sendiri sih masih sama aja sih ya Bu ya. Cuman akhir-akhir ini banyak servis. Oh, banyak servis ya. Iya betul. Okay. Mungkin pelanggan udah langsung aja kirim gitu ya Bu. Beberapa hari kemarin tuh nggak ada yang ngechat, tiba-tiba ada barang datang. Waduh. Iya. Baru itu saya chat. Ceritanya dapat parcel Mas. Iya. Tapi gitu ya. servis. Berarti Ramadan ini kamu benar-benar diuji kesabarannya. Betul. Oke. Tiba-tiba dikirim, nggak ada chat, nggak ada apa. Baru sampai sini Mas saya kirim paket ya, servis gitu. Waduh. Biasanya kalau kayak gitu kamu gimana tuh Mas? Ya udah, tetap saya begini serah terima aja sih Bu, aja ya diproses seperti biasa. Cuman kan kebanyakan orang pasti komplain dulu, tanya dulu baru dikirim. Kemungkinan udah pelanggan lama kali ya Bu ya. Udah pasti udah servis aja. Besti ya Mas Nanda ya. Oke. Nah, teman-teman di rumah dapat parcel berapa nih? Mas Nanda ternyata nggak dapat parcel ya teman-teman, dapatnya servisan ya. Oke. Nah, Mas Nanda, kita hari ini mau bahas tentang layanan pelanggan dalam perspektif pemasaran. Ya, betul. Nah, berarti perspektif pemasaran ini artinya bagaimana bagian pemasaran memandang betapa pentingnya layanan pelanggan ya. Iya, Karena betul, biasanya kan kalau layanan pelanggan kita itu pasti dikaitkannya dengan mungkin customer service atau frontliner seperti yang kita bahas kemarin. Nah, ternyata sekarang kita mau bahas perspektifnya dalam kategori pemasaran. Oke, bisa dimulai Mas Nanda, silakan. Oke, bisa saya mulai Bu. Jadi untuk di sini itu sedikit nge-review materi kemarin teman-teman. Kemarin itu adalah materinya pelanggan bagi kekasih bagi semua, dan sekarang itu lanjut coba berikutnya ada yang di sini layanan pelanggan dalam perspektif pemasaran ya Bu, seperti itu. Di sini penulis itu langsung dia dalam pemaparan awalnya itu dia mengisahkan ada sebuah meme dia ketemu di sosial media seperti itu Bu. Jadi ada seseorang yang uangnya tinggal satu kayak gitu teman-teman, tinggal satu dimasukkan kantong dan kantongnya itu bolong. Waduh, oke. Kayak gitu. Lucu. Dan jadi gini bunyinya, ngantongin duit tinggal selebar kayak gitu. Taunya katanya bolong nih, sakitnya tuh di sini. Waduh. Itu sempat viral ya. Betul. Oke. Dan di situ di sela-sela itu penulis itu dia langsung berkaca pada dirinya sendiri. Di zaman dia dulu itu hampir kurang lebih kasusnya itu sama kayak gitu, dan dia terus mengaitkan dengan apa yang dia relate pada yang dia kerjakan sekarang seperti itu Bu. Jadi dia itu mengisahkan uang itu sebagai pelanggan dan juga kantong itu adalah sebagai wadah ataupun naungan perusahaannya seperti itu. Ya, jadi di sini itu adalah analogi lain, yaitu the leaky bucket. Itu yang diambil ya, yang dia kutip, yaitu sebuah ember bocor, dan dimana itu ember adalah bisnis atau perusahaan yang dia ampu sekarang seperti itu, dan air itu sebagai pelanggannya seperti itu Bu. I see. Dan juga gini, dimana ember bocor itu biasanya garda pertama yang untuk menambal bocor itu adalah sebuah customer service ataupun layanan pelanggan seperti itu di sini misalnya. Dan di sini juga poin penting yang saya ambil itu adalah dimana kita bisa memisahkan antara layanan pelanggan itu adalah sebuah departemen dan juga layanan pelanggan itu sebagai apa namanya Bu ya, kayak peran dalam diri seorang
pemilik perusahaan dan juga karyawannya seperti itu. Jadi yang pertama itu layanan pelanggan itu ibarat cat anti bocor yang membantu melapisi ember seperti itu. Jadi sebelum ember itu bocor udah ada cat anti bocornya. Itu sebagai departemen ya Bu ya. Tapi untuk sebagai ada juga berpendapat bahwa layanan pelanggan itu ibaratnya cat anti bocor. Jadi pelayanan pelanggan itu diklasifikasi jadi dia garda terdepan ya Bu ya, sebagai misalkan customer ada masalah apapun pasti pelayanan pelanggan atau customer service adalah paling depan. Dan di sini diklasifikasikan lagi di mana sebenarnya pelayanan pelanggan itu bisa dipandang sebagai perilaku Ibu, seperti itu. Jadi perilaku itu muncul di setiap pride karyawan atau jiwa karyawan. Betul. Itu sehingga semua customer yang datang ataupun melihat kita itu ternyata pelayanan di perusahaan ini seperti ini loh. Dan itu pun ternyata ada survei yang membuktikan 91% pelanggan yang tidak mau bisnis dengan kita lagi itu karena dia tidak puas karena servisnya itu kurang dari mungkin saat dia datang disambut mungkin yang di depan itu kalau di kita itu ada tim gudang yang kurang care, kurang peduli, cuma dicuekin aja kayak gitu Bu. Terus ketika naik salesnya juga bodo amatan lah atau gimana. Itu juga ternyata sedikit, bukan sedikit ya, tapi banyak seperti itu mempengaruhi kepuasan pelanggan itu sendiri dan akhirnya berimpact ke belakangnya yang wah udahlah di sana pelayanannya kurang, mending ke ini agak mahalan dikit tapi pelayanannya bagus. Nah seperti itu Bu. Jadi bener-bener di sini tuh pelayanan pelanggan itu sebagai garda utama. Seperti itu sih Bu. Bukan cuman sebagai tadi yang saya sebut adalah sebagai perilaku Bu. Sekarang jika menjadi suatu departemen yaitu tadi yang saya bahas sebelumnya lagi, yaitu sebagai penambal atau cat anti bocor. Sebelum tadi kan air ibaratkan pelanggan yang sedikit rembes ya Bu ya. Jadi di mana kita tetap ngisi di atas, cuman di bawah tetap rembes. Nah di pelayanan pelanggan ini dia sebisa mungkin menutup, nggak bisa semua sih, tapi seenggaknya mengurangi kebocoran itu. Kayak gitu sih Bu. Itu yang saya kutip dari sini sih. Dari bab ini ya. Bahkan tadi udah dikasih angkanya ya, bahwasanya 91% orang nggak balik lagi cuman karena pelayanan yang jelek. Iya, betul. Dari 100% dari itu jauh banget ya. Berarti 9% cuman karena produk, harga dan mungkin ini juga bisa jadi penyemangat buat teman-teman sales di rumah ya, bahwasanya ternyata yang bikin kita nggak deal atau apa jangan-jangan dari pelayanan kita. Iya, kita kurang care, mungkin kurang peduli sama pelanggan, terus kita nggak bisa memahamin apa yang diminta pelanggan kayak gitu. Betul banget. Bahkan di buku ini juga ditulis Mas Nanda, ada sangkut pautnya sama tadi, jadikan itu tuh kayak bagaimana sikap seorang sales atau customer service itu sebagai perilaku atau pride ya. Karena ternyata pelayanan kita terhadap konsumen itu bisa menjadi the new marketing. Contoh banget. Yang biasanya ada di benak kita kalau kita ke BCA atau kalau kita ke restoran, misalnya let's say kalau saya ya restoran sushi, pasti dia selalu kalau kita datang ada ngomong dan dengan khasnya ya bahasa Jepang gitu. Ataupun mungkin Mas Nanda pernah nggak hadir ke sebuah toko baju atau toko-toko yang dimana pasti ada khasnya tempat itu. Kalau saya masih terngiang sampai sekarang selamat datang, selamat berbelanja. Sebut merek kalau endorse kami gitu ya. Nah itu kan kalau dari toko lainnya ya. Yang intinya Mas Nanda akhirnya merasa akrab dan deket kan sama Indomaret dan akhirnya balik lagi. Terus gitu loh. Bahkan ya maksudnya secara nggak sadar pun ya udah Mas Nanda kalau mau beli ini ya karena bambangnya bilang selamat datang. Coba kalau warung Madura atau warung yang lain kan kita jarang ya. Betul. Nah, itu kan versi toko lain. Coba dong Mas Andra ceritain kalau versi tokonya Coach Shop gitu. Apa yang digadang-gadang sama Coach Shop nih supaya tadi perilaku atau service dari kita tuh sebagai sales atau customer service itu melekat di hati konsumen. Kalau dari sales sendiri, sales kita ramah tamah ya Bu ya. Udah pasti itu. Yang kedua pasti kalau dari teknisi sendiri, karena saya divisi teknisi dan support, pasti after sales saya bantu sampai bener-bener solve yang dipermasalahkan kayak gitu. Teman-teman harus percaya karena kalau teman-teman lihat di rating Google kita itu semuanya tuh membicarakan tentang teknisinya cepet, pinter dan juga ramah gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah. Dan itu punya audio marketing buat toko kita. Berarti toko kita akhirnya dikenal. Di sini pelayanannya bagus. Betul. Bahkan di Google-nya Coach Shop itu yang paling utama untuk CEO-nya, maksudnya CEO tuh kayak SEO tuh kayak keyword yang paling tingginya itu pelayanan
pelayanan. Pelayanan, betul. Iya, dan itu makanya dibahas di buku ini juga, kalau pelayanan itu menjadi the new marketing. Karena kalau misalkan ternyata pelayanan kita itu membekas di hati konsumen, itu bukan cuman jadi promosiin loh, tapi bahkan jadi brand image. Iya, betul. Gak sedikit betul. Kita tahu Shell sama Pertamina, let's say kita ambil kasus itu ya. Orang-orang tuh walaupun Shell tuh mahalnya lumayan loh menurut saya ya, kayak selisih 3.000, tapi orang balik lagi ke Shell. Karena ya itu ya servisnya. Betul, karena servisnya. Kayak orang pakai mobil dilapin kaca mobilnya. Kalau orang itu free. Dan itu free, bener banget. Kita tuh rasanya kayak dan notabene ya, orang di Indonesia itu orangnya nggak enakan loh Mas. Iya. Jadi kalau dia udah dapat servis yang menurut mereka tuh ngena di hati, ya dia nggak enak kalau nggak beli atau nggak balik lagi. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi itu juga salah satu privilege buat kita yang tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia ya. Jadi kenapa enggak kalau kita meningkatkan service excellence kita. Saat yang lainnya mungkin pada super core yang ngeluarin produk-produk yang wah luar biasa hebat, ya udah kita tetap di jalan kita dengan service kita. Insya Allah tetap ada jalannya kan, seperti itu ya Bu ya. Oke, benar banget. Nah Mas Nanda, ini memang materinya cukup sedikit ya, tapi saya mau minta tips dari Mas Nanda nih, karena kan Mas Nanda udah cukup lama nih berkecimpung di dunia service excellence ya. Nah tapi kan kita tuh manusia Mas, ada kalanya kita tuh bete, kita marah, apalagi kalau konsumen datangnya, mohon maaf ya, konsumen datangnya pas di detik-detik kita ingin pulang udah pakai tas, pakai jaket, tahu-tahu konsumen kita datang gitu ya. Nah gimana sih caranya Mas Nanda supaya kita tuh tetap bisa profesional dalam melayani? Karena ya tahu sendiri Mas Nanda, kalau pelanggan gak puas dikit-dikit viralin, dikit-dikit bintang 1, dan itu bener-bener bikin perusahaan tuh bocor banget gitu. Nah tips dari Mas Nanda dong. Oke, 1, kalau online jangan pernah bawa hati. Jangan pernah bawa hati dalam itu. Kok nggak bawa hati Mas, kan kita harus melayani pakai hati. Iya, cuman gini Bu, kebanyakan ketika kita udah masuk dan kita terpengaruh oleh psikologinya konsumen, kita kan kebawa emosi pasti. Nah, saya memagari diri sesuai SOP. Jadi ketika kita bercare, ya udah, ketika mereka udah mulai panas, kita jangan sampai pancing ikut panas teman-teman. Karena kebanyakan case kayak gitu. Dan walaupun mungkin ya teman-teman yang nonton itu lebih senior pasti pernah ngalamin kan. Di sini apa ya, kalau orang Jawa itu bilangnya mangkol gitu. Ya Bu ya. MANGKL. Mangkol, iya mangkol. Jadi jangan keikut bawaan suasana ya. Sebenarnya kalau lebih sulit online Bu sebenarnya daripada offline kalau sejauh ini. Benar, saya juga setuju banget. Karena jangankan online ya Mas, chat WA nih. Betul. Nanti ketika di telepon tuh udah adem karena dengar suara kita. Betul. Itu pun baru the power of suara gitu. Nah, gimana datang gitu ya. Karena apa ya teman-teman ya, bahasa chat itu memang kadang point of view-nya itu beda. Dan juga nanti pesan yang disampaikan itu kadang nggak tersampaikan malah. Betul banget. Iya, makanya biasanya saya kalau udah kayak gitu Mas, konsumen agak marah atau menurut saya kayak ini konsumen ngeselin banget, biasanya saya telepon. Langsung telepon ya Bu. Ya, itu salah satu tips. Bener. Oke, itu salah satu tipsnya ya buat kita bagaimana tetap bisa profesional ya. Nah, mungkin kalau tips dari saya juga adalah sering-sering berlatih untuk kontrol diri. Ya, lebih kontrol diri, jangan sampai kebawa ke emosinya konsumen kayak gitu sih teman-teman. Oke, gak terasa udah 15 menit kita bahas. Intinya teman-teman, ternyata servis atau pelayanan kita itu bisa jadi di dalam kategori pemasaran itu bisa menjadi poin lebih, bahkan penting. Karena buktinya tadi 91% ya Mas, orang nggak mau balik lagi cuman karena nggak mau balik lagi. Dan menurut kita servis itu bisa membangun brand image juga. Ya kayak tadi Mas Nanda sering karena lama selalu disapa, siapa yang akan nyapa kamu kalau kamu mau beli gitu ya, nggak ada gitu selain gitu atau selain itu. Dan juga bahkan kalau misalkan servis kita bagus, ternyata itu bisa menjadi alat tambal bocor agar konsumen nggak akan pergi ya. Jadi garda utama juga sih. Betul banget. Karena kalau misalkan kita tergantung sama harga kan terus inflasi ya. Dan sebuah perusahaan nggak mungkin banting harga terus. Dia kan mau tumbuh. Kalau soal produk tuh bisa mati ya. Maksudnya kan orang upgrade. Tapi yang nggak akan pernah mati adalah bagaimana kita melayani konsumen dengan tulus dan juga benar-benar membekas dari mereka, itu yang bikin dia balik lagi sih Bu ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Nanda atas sharingnya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Kalau teman-teman tertarik untuk bahas lebih banyak lagi terkait service excellence, teman-teman langsung aja subscribe Semanggi University dan like, karena kita bakal bahas banyak bab lagi ya Mas Nanda. Dan masih banyak untuk buku ini, mantap sekali. Masih banyak, tenang aja teman-teman, gak usah takut kehabisan. Sampai bertemu di sesi bedah buku selanjutnya. Bye.